Ya, hari ini kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Sebelum kalian bisa menggambar grafiknya, ini ada langkah-langkahnya. Coba perhatikan di sini. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kalian harus menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya dulu. Kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya kita ganti dengan 0. Dan yang kedua, kalian harus mencari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kalau terhadap sumbu Y berarti gantian X-nya yang kita ganti dengan 0. Kemudian yang ketiga, kita mencari sumbu simetrinya. Ini ada rumusnya. X sama dengan min B per 2A. Kemudian yang keempat, kalian harus menentukan titik puncaknya atau titik baliknya. Ini rumusnya ada. Langsung aja ya, kita lihat contohnya bagaimana cara menggambarnya. Ini ada contoh soal, gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat. Ini fungsinya Gx sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Coba kita lihat. Yang pertama, kalian harus merubah fungsi kuadrat ini. Gx-nya kita ganti dengan Y. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Ini dari soalnya tadi ya. Gx-nya kita ganti dengan Y. Nah, kalau sudah begini, berarti kita tentukan ABC-nya. Koefisiennya di depan X kuadrat di sini berapa? Tidak ada angkanya ya di depan sini. A-nya itu tidak ada angkanya. Berarti itu artinya dia 1. Kalau nanti di sini 2X kuadrat berarti A-nya sama dengan 2. Tapi karena ini enggak ada angkanya, berarti itu artinya adalah A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya. B-nya, ini B-nya. Nah, berarti B-nya adalah min 4. Kemudian ini C-nya. C-nya min 5. Nah, sekarang coba kita lihat satu-satu. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Kita ganti Y-nya dengan 0. Ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Y-nya kita ganti dengan 0. Kan tadi di sininya suruhnya kalau mau mencari titik potong terhadap sumbu X, Y-nya harus diganti dengan 0. Berarti Y-nya yang kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Seperti ini boleh, atau kamu rubah begini juga boleh. X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 di sebelah kiri. Dari tanda sama dengannya, 0-nya kamu pindah ke kanan juga boleh. Nah, sekarang kamu kalau melihat yang seperti ini, kamu melihat apa? Kalian? Apa yang ada di benak kalian? Apa yang kalian ingat? Ini adalah persamaan kuadrat pelajaran sebelumnya ya. Nah, kalau mau mencari nilai X-nya dari persamaan kuadrat, maka kita harus mencarinya dengan cara kemarin yang sudah kita pelajari dengan memfaktorkan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Nah, masih ingat nggak kalau kemarin itu kalian sudah bisa, benar-benar sudah menguasai, hari ini nggak ada masalah, pasti bisa memfaktorkan ya. Tapi kalau kemarin itu kalian tidak paham, nah pasti di sini akan kesulitan nanti kalian. Nah, itulah pelajaran matematika itu. Dia itu sudah didesain sedemikian rupa, secara terstruktur, bahwa apa yang kamu pelajari hari ini itu bahan untuk belajar materi selanjutnya. Jadi kalau kalian belajar hari ini itu harus benar-benar tuntas. Kalau untuk pelajaran matematika harus benar-benar ngerti. Kalau kepengen materi yang selanjutnya itu kalian cepat memahaminya. Nah, kalau yang sekarang materi yang sekarang nggak paham, maka materi selanjutnya itu kalian juga bakal kesulitan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita faktorkan coba. Berarti karena X kuadrat di sini X ya. X berarti di sini X, di sini X. Kemudian kita cari faktor dari negatif 5 yang kalau dijumlahkan ketemu negatif 4. Berapa angkanya? Yaitu negatif 5 dan positif 1. Nah, berarti kita keluarkan sini. X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 5. X tambah 1, ini dari sini ya. X tambah 1 sama dengan 0. Kita pindah ke sini, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini titik potongnya. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah, kalau menyatakan titik itu kan X, Y. Berarti X dulu. X-nya dulu.
5, y-nya tadi yang kita dapat dari sini ya, y-nya 0, berarti 5,0. Kemudian titik yang kedua, x-nya -1 dari sini, berarti y-nya 0, kita tulis di belakang. Nah, sudah dapat titik potongnya terhadap sumbu x. Sekarang kita lanjutkan titik potong terhadap sumbu y. Kita kembali lagi ke sini, ke soalnya. Ya, apa yang kalau mau mencari titik potong terhadap sumbu y, apa yang harus diganti dengan 0? X-nya yang harus kita ganti 0. Nah, dari persamaan ini kita ganti X-nya dengan 0. X-nya, setiap X-nya kita ganti dengan 0. Nanti kita cari Y-nya. X-nya diganti dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. Ini soalnya 0, ini hasilnya 0, 0 kurang 0 itu 0, negatif 5, berarti Y-nya sama dengan negatif 5. Nah, sekarang jadi titik potongnya terhadap sumbu Y adalah, kalau menyatakan titik tadi kan X, Y, berarti X-nya duluan. X-nya 0, Y-nya yang kita dapat tadi, negatif 5. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Apa yang ketiga? Mencari sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya rumusnya min B per 2A. Berarti di sini ya, sama dengan negatif, ini rumusnya. B-nya yang didapat dari sini tadi, B-nya negatif 4, berarti negatif, ini rumusnya, B-nya diganti dengan negatif 4 dibagi dengan 2, ini rumusnya, A-nya 1, dari sini A-nya. Berarti negatif, kalau negatif itu positif, positif 4 dibagi 2 kali 1, 2, 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Nah, sudah dapat sumbu simetrinya. Kita lanjutkan setelah mencari sumbu simetri. Yang ketiga, yang terakhir mencari apa? Titik puncak atau titik balik. Nah, untuk menentukan kita mau mencari titik puncak atau titik balik, itu kita lihat soalnya. Nah, soalnya kita kembali ke soal ya. Gambar grafik fungsi kuadrat itu nanti dia ada yang akan terbuka di sini ya, Ibu jelaskan ya. Nah, grafiknya itu nanti akan ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah seperti ini. Nah, itu tergantung dari soalnya. Tergantung dari soalnya. Soal kita tadi Ibu pindah di sini ya, Ibu tulis Gx sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, itu tergantung dari koefisien di depan X kuadratnya. Angka di depan X kuadratnya sini. Kalau dia lebih dari 0 artinya positif, itu maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, ini untuk A-nya lebih dari 0. Nah, kalau dia A-nya atau koefisien di depan X kuadratnya itu kurang dari 0 artinya negatif, maka grafiknya itu akan terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas, maka titik yang ada di sini itu namanya titik balik. Namanya titik balik. Titik balik. Nah, kalau dia terbuka ke bawah, titiknya yang ada di sini itu namanya titik puncak. Nah, titik puncak. Nah, sekarang kita lihat soal kita ini dia menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Karena positif berarti dia terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, maka yang di sini namanya titik balik. Berarti kita tidak mencari titik puncak, tetapi mencari titik balik namanya. Tapi rumusnya sama saja, hanya istilah ininya saja yang berbeda. Maka kalau dia terbuka ke bawah, berarti nanti di sini kita nulisnya titik puncak. Karena ini terbuka ke atas grafik kita, berarti namanya titik balik. Rumusnya Ibu pindah dari sini ya. Maaf. Ibu pindah dari sini, ini rumusnya. Mencari titik puncak atau titik baliknya itu. Ibu pindah ya ke sini ya. Ini sudah Ibu tulis nih. Ini X-nya, ini Y-nya. X-nya min B per 2A. Tadi kan sudah dapat ya, X-nya sudah kita cari tadi yang dari sini. Nah, ini adalah nilai X. Sumbu simetri itu sama aja ya. Tadi sumbu simetri mencari X-nya sudah dapat 2. Berarti langsung saja kita taruh saja sini, nggak usah dicari lagi.
Soalnya kalau dicari lagi juga sama aja, nanti hasilnya 2 juga. Ibu langsung tulis 2. Nah, sekarang Y-nya sama dengan, kalau di situ tadi Y-nya kan Ibu tulis di sini ya. Ini. Nah, ini Y-nya kan D ya. D dibagi dengan 4A. Nah, D-nya itu adalah D dibagi dengan 4A. Nah, ini D itu adalah namanya nilai diskriminan. Nah, itu D itu adalah diskriminan. Nilai diskriminan itu rumusnya adalah ini yang Ibu tulis nih. Ibu langsung jabarkan di sini ya. Nah, B kuadrat dikurang dengan 4AC rumusnya. B kuadrat dikurang dengan 4AC. Aduh, nggak kelihatan C-nya. Kemudian berarti D-nya dibagi dengan 4A. Berarti ini juga harus dibagi dengan 4A. Ini bagi ya. Nah, ini ada garis baginya nih. Dibagi dengan 4A. Kita lihat. Sekarang B kuadrat. B-nya berapa tadi dari yang sebelah sini tadi ya? Ibu dari soalnya tadi. Ibu pindah lagi di sini. Oh, dari sini. Nah, ini berarti A-nya Ibu tulis lagi di sini. A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Berarti kita masukkan ke sini. B-nya negatif 4 kuadrat dikurang, ini 4, rumusnya ini sudah rumus. A-nya itu 1, nih A-nya 1 dikali C-nya negatif 5. C-nya negatif 5 dibagi dengan 4 kali A-nya 1. Kita hitung dulu. Yang sebelah atas negatif 4 kuadrat berarti 16 dikurang 4 kali 1 itu 4 kali negatif 5, negatif 20 dikurang negatif 20 dibagi 4. 2-nya tetap 16. Nah, ini tandanya negatif kali negatif berarti menjadi positif. Berarti menjadi ditambah 16 ditambah 20 itu ketemu 36. 36 dibagi dengan 4 ketemu 9. Berarti titik baliknya adalah 2,9. Nah, kalau sudah kita letakkan nih titik-titiknya tadi ke sini, ke sumbu koordinatnya ini ya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X ada 5,0 dan negatif 1,0. Kita taruh di mana letaknya di sumbu koordinat. 5,0 dan negatif 1,0. X-nya 5, Y-nya 0. X-nya 5, Y-nya 0 dan negatif 1,0. Berarti di sini. Nah, di sini titik potongnya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 5. Nih, 0, negatif 5 kita taruh 0, negatif 5. X-nya 0, Y-nya negatif 5. Berarti di sini. Nah, kemudian sumbu simetrinya 2. Sumbu simetrinya 2. Berarti kita taruh lagi di sini. Sumbu simetrinya adalah 2. Nah, 2 itu nanti ya. Kita lihat kan berarti dia nanti grafiknya ke bawah sini, tapi berhentinya di mana kita teruskan nanti aja dulu. Sumbu simetri ini adalah membagi grafik ini menjadi 2 bagian sama besar. Nanti kita lihat grafiknya. Ibu lanjutkan nanti saja ke bawahnya. Soalnya belum tahu titik baliknya ada berapa tadi? Oh, ini titik baliknya ya. 2,9. X-nya 2, Y-nya 9. X-nya 2, Y-nya oh, sebentar. 9 atau negatif 9 ini? Sebentar. Kok positif ya? Kalau positif dia di atas, sedangkan di sini di bawah negatif. Adakah yang salah soalnya? B kuadrat 16 dikurang 4 kali 1 kali min 5. Berarti 16 dikurang, berarti menjadi ditambah 20 itu ketemu 36 dibagi dengan 4. Benar saja. Di mana ini kesalahannya?
Gambarnya goyang-goyang. Sebentar. Oh iya, kesalahannya di sini ya. Ini tadi Y itu rumusnya bukan D dibagi 4A, tapi negatif D. Ini negatif ya. Nah, di sini itu adalah negatif D. Bu tulis lagi ya di sini. Y sama dengan negatif D dikurang 4A. Nah, tadi yang sudah kita dapat ini tadi D-nya ya, berarti bukan negatif, berarti di sini kita tambahin negatif. Nah, berarti di sini. Sini negatif. Nah, negatif dari ini ya, berarti negatif dari 36, berarti di sini negatif 9. Ntar ya, gambarnya biar pas. Nah, berarti negatif 9. Titik baliknya adalah 2, negatif 9. X-nya 2, Y-nya negatif 9. Nah, di sini titik baliknya. Berarti ini kita hubungkan. Nah, harusnya pakai penggaris ya yang rapi-rapi. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan titik-titiknya nih dari negatif 1,0 kita hubungkan dengan 5, ketemu di sini puncaknya, terus kembali lagi ke atas sini ya. Kita coba ya hubungkan ya. Gini kita, karena tadi dia terbuka ke bawah ya. Nah, begitu. Kamu menggambarnya jangan lancip ya, jangan sudut lancip. Nah, jadi dia seperti itu. Kemarin beberapa anak itu ada yang ngumpulnya itu di sininya lancip, sudut lancip. Nah, padahal dia kan melengkung begitu. Coba kita hubungkan garis. Nah, itulah parabolanya tuh. Sketsa grafiknya seperti ini. Nah, sudah selesai. Terima kasih.